Halo Sobat Eduka, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai struktur kontrol percabangan. Nah, hari ini kita akan belajar terkait percabangan if-then. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami kebingungan dalam memilih antara dua pilihan yang sulit, seperti yang terjadi pada cerita yang dialami oleh Rosa berikut. Rosa ingin sekali menonton konser idola kesayangannya, tapi Rosa bingung untuk memutuskan apakah akan membeli tiket konser dari idolanya atau tidak. Jika tabungan yang dimilikinya mencukupi, maka ia akan membeli tiket konser. Namun jika tidak, maka ia tidak akan membeli tiket konser. Nah, dalam situasi yang Rosa alami tersebut, sebenarnya dapat diatasi dengan konsep percabangan. Percabangan dapat membantu kita untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sesuai dengan pilihan yang kita ambil. Nah, struktur kontrol percabangan if-then adalah salah satu jenis percabangan yang digunakan untuk mengecek suatu kondisi tertentu dan menjalankan aksi atau tindakan tertentu apabila kondisi tersebut terpenuhi. Struktur ini terdiri dari kondisi atau if dan aksi atau then. Jika kondisi bernilai benar atau ya, maka aksi akan dilakukan. Namun, jika kondisi tidak terpenuhi, maka aksi tidak akan dilakukan. Nah, sebagai contoh, kalian juga dapat memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Jika Dino lapar, maka ia harus makan. Atau, jika Dino lelah, maka ia harus istirahat. Nah, pada contoh kalimat-kalimat tadi, merupakan contoh penggunaan struktur kontrol percabangan if-then dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, jika kondisi tertentu terpenuhi, maka aksi tertentu juga harus dilakukan. Nah, dalam pemrograman komputer, bentuk umum dari pernyataan if-then adalah sebagai berikut. Ini adalah flowchart yang digunakan untuk menggambarkan alur atau proses if-then. Sedangkan berikut adalah contoh pseudocode yang dapat digunakan untuk melakukan if-then. Nah, berdasarkan pseudocode tadi, kita dapat memahami if di sini merupakan kata kunci untuk memulai struktur kontrol percabangan if-then. Sedangkan kondisi atau syarat merupakan kondisi atau ekspresi yang akan dievaluasi oleh program. Pernyataan adalah perintah atau tindakan yang akan dieksekusi oleh program jika kondisi bernilai benar. Sekarang, mari kita coba membuat program sederhana bahasa C menggunakan struktur kontrol percabangan if-then. Nah, di sini coba kita lihat studi kasus 1. Pada studi kasus 1, Ichan sedang membeli tiket konser di salah satu website menggunakan uang tabungannya. Harganya sebesar 150.000. Sedangkan tabungan yang ia miliki jumlahnya adalah 500.000. Nah, coba kalian bantu Ichan untuk membuat program yang dapat mengecek apakah tabungan yang ia miliki cukup untuk membeli tiket konser atau tidak. Jika cukup, program akan mencetak Ichan akan membeli tiket konser. Jika tidak cukup, maka program akan langsung selesai. Nah, kalian dapat melihat flowchart untuk studi kasus 1 sebelumnya. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam sebuah kode program. Pada potongan kode tersebut, program diinisialisasi pada baris keempat dengan variabel harga tiket konser yang memiliki tipe data integer dan bernilai 150.000. Dan pada baris kelima dengan tabungan Ichan bertipe data integer dan bernilai 500.000. Setelah itu, pada baris ke-7, program menggunakan struktur kontrol if-then untuk mengecek apakah tabungan Ichan lebih besar atau sama dengan harga tiket konser atau tidak. Jika nilai tabungan lebih besar atau sama dengan 150.000, maka program akan mencetak Ichan akan membeli tiket konser ke layar. Jika nilai tabungan kurang dari 150.000, maka program akan berakhir tanpa mencetak pesan apapun. Nah, berdasarkan kode program sebelumnya, kita dapat mengetahui hasil dari program tersebut sebagai berikut. Lalu, apa yang akan terjadi pada program apabila tabungan Ichan kurang dari 150.000? Apa output yang akan dihasilkan oleh program? Nah, coba kalian analisis kasus tersebut.